Baik teman-teman, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar cara membuat modeling menggunakan LOFT ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat suatu objek dengan menggunakan LOFT. Oke teman-teman, teman-teman lihat objek seperti ini ya. Ini itu adalah objek yang kalau kita buat seperti ini dengan ukuran profil yang berbeda dari atas dengan bawah ini mempunyai profil yang beda ukuran walaupun memang dia sama-sama bulat gitu. Nah, maka teman-teman, profil seperti ini kita tidak akan bisa membuatnya menggunakan cara extrude atau cara press pull. Maka ini hanya bisa dibuat dengan menggunakan cara LOFT. Baik teman-teman, kita akan membuat di sini. Kita setting dulu ya untuk posisi objek 3D. Ini sudah sesuai, ini isometric. Terus kita lihat objeknya. Kita bisa memulainya dari sini teman-teman, dari sini dulu, atau kita langsung dari sini juga bisa ya. Nah, ini untuk lingkaran ini mempunyai diameter 40. Sedangkan bawahnya ini ya, ini tuh punya diameter yang ini. Diameternya di sini adalah 25 teman-teman ya. Jadi ini dan itu sama gitu. Ini 25. Sedangkan untuk tebalnya ini adalah 70 dikurang 47. Jadi tebalnya sekitar 23 ya. 23 teman-teman ya. Oke. Kita coba. Jadi ini untuk posisinya sini kita bikin dulu sketsanya, profil pertama ya. Kita klik di sini. Oke, ini 40 ya, 40. Bentar. Oke. Terus tebalnya teman-teman, tebalnya ini kita bisa klik orto di sini ya. Di sini sekitar 23. Bentar. Tuh. Nah, di sini profil kedua. Ini profilnya di sini lingkaran juga. Dengan diameter tadi di sini tuh 25. Oke, teman-teman. Nah, ini 40, ini 25, ini 23. Nah, sekarang kita klik di sini. Ada namanya press LOFT ya teman-teman ya. Ini LOFT. Saya klik di sini. Oke, pertama di sini. Klik lagi ke sini di atas. Dan enter. Oke, itu teman-teman, ini adalah profil yang pertama, tingkat pertama ya ini. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Batang ini, sumbu ini kalau kita lihat diameter ini itu adalah di sini ya teman-teman. Ini 220 dan tingginya atau tebalnya ini adalah 47 dikurang 19. Jadi sekitar 28 gitu ya. Ini 28 ya, 28. Jadi ya, kita ambil sekarang lingkaran langsung di sini senternya. Oke, di sini kita kasih 20 ya. Oke teman-teman. Nah, untuk ketebalannya kita bisa langsung di sini menggunakan press pull teman-teman, biar cepat ya. Sini kita klik di sini areanya, arahkan ke atas. Nah, sini kita kasih 28. Nah, enter. Selanjutnya teman-teman,
Selanjutnya di sini itu dia punya diameter di sini 25 ya, dan tebalnya 19. Oke, 25 dan 19. Kita ambil lagi lingkaran, taruh di sini. Oke, nah di sini diameternya adalah 25. Oke, sini kita bisa klik di sini extrude ya. Kita klik di sini. Kalau extrude dia garisnya ya teman-teman ya. Kita klik di sini, arahkan ke atas. Sini kasih panjangnya adalah 19 tingginya. Oke teman-teman, itu untuk cara pertama, untuk bagian pertama maksud saya. Nah, karena ini masih dalam bentuk terpisah teman-teman, jadi profil ini dengan di bawah ini masih terpisah teman-teman. Maka untuk menggabungkan, kita klik di sini yang namanya solid union ya. Kita klik, setelah itu kita blok aja teman-teman, itu selalu di enter. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita akan membuat yang seperti ini teman-teman, profil ini, lubang di sini. Nah, untuk itu ini harus kita bikin aja dulu di luar ya profil ini. Jadi profil ini itu mempunyai ukuran ini ke sini, ini adalah 8 ya. Jadi ini 4. Oh enggak, ini 19. Berarti ini 8 ya, 8 benar. Jadi ini 8 teman-teman, ini 8. Dan ini lebarnya 5. Oke. Kita bisa aja bikin ruler dulu teman-teman di sini. Kita klik seperti ini. Ini adalah 8,5. Oke. Nah, di sini kita berikan dia lingkaran ya. Di sini teman bisa menggunakan 2 point. Kita klik di sini. Klik di sini. Lagi. Klik di sini. Kita klik di sini. Nah, ini kita trim ya. Klik di sini, klik di sini, enter. Setelah itu klik di sini untuk dihapus ya, bagian ini dihapus. Lagi, ini, lagi, ini, dan ini. Oke. Setelah itu enter teman-teman. Oke. Nah sekarang kita harus gabung dulu garis ini semua. Kita di sini menggunakan join karena ini adalah garis gambar 2D gitu. Maka menggabungnya kita menggunakan yang namanya di sini adalah join. Ini kita blok. Setelah itu di enter. Nah, kemudian teman-teman, ini kita bisa gunakan press pull. Karena ini hanya guna untuk melobangi, maka bisa kita berikan ketebalan yang ya pokoknya tembus lah gitu ya. Jadi kita lebihin aja di sini gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita harus menempatkan si profil ini berada di sini. Cuman masalahnya teman-teman, profil ini masih posisinya itu sejajar dengan ini. Padahal di gambar ini dia berposisi tegak lurus. Jadi agar bisa melobang ini. Maka teman-teman, ini harus kita rotate teman-teman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga udah belajar tentang 3D rotate. Oke, maka di sini kan kita membuat objek ini berputar ya. Jadi kita klik 3D rotate teman-teman. Setelah itu kita klik objeknya. Itu. Setelah itu di enter teman-teman. Ya. Kemudian kita tentukan titik putarnya, teman-teman. Misalkan di sini ya. Tuh, pas ya di situ. Nah, setelah itu tentukan sumbu putarnya. Karena kita maunya dia posisinya seperti horizontal, maka kita bisa klik bagian sini ya.
Oke, kita bisa klik bagian sini teman-teman. Oke. Oke. Kita berikan nilai rotasinya adalah 90. Enter. Nah, ini boleh dihapus teman-teman. Sekarang untuk menempatkan ini berada di sini, kita butuh garis bantu teman-teman. Jadi agar posisinya ini berada persis di tengah-tengah ini. Oke. Maka di sini kita bisa berikan titik seperti ini teman-teman. Atau kita bisa aja membuat garis bantu ya di sini teman-teman. Karena ini tadinya 25, berarti ke bawah kita kasih di sini separohnya. Berarti separohnya adalah 12,5. Nah, itu arahkan ke sini teman-teman. Maaf, dia bukan 25 teman-teman, jadi dia 19 ya. Kalau 19 berarti jarak ke bawahnya adalah 19, itu berarti jaraknya adalah 9,5. Nah, di situ teman-teman. Nah, itu pas. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita tinggal menempatkan ini. Tinggal menempatkan ini di tengah juga. Jadi ini kita kasih garis bantu lagi. Pas di sini dan ketemu di sini. Oke. Nah, sekarang teman-teman ini tinggal kita move teman-teman. Kita move, kita blok ini. Enter. Kita ambil di sini midpoint-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita taruh seperti ini. Sampai ketemu titik endpoint gitu ya. Nah, maaf, ulang lagi teman-teman. Ini mending autonya kita matiin ya. Kita ulang lagi, kita rotate ya. Kita move maksud saya. Ini enter. Ambil sininya. Di tengah. Tempatkan di sini. Nah, ini boleh dihapus teman-teman. Dan biar kita lebih pasti ya kalau dia itu berada tembus gitu ya, teman-teman bisa geser sedikit ini. Nah, begini. Tapi jangan jauh-jauh. Nah, kita bisa ini aktifkan ortonya lagi. Nah, di sini kita arahkan sini dikit ke arah sumbu X ya. Mungkin sejauh ya 5 lah gitu, 5 gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dulu, kita orbit ya. Nah, itu udah tembus ya. Nah, kalau udah begitu teman-teman, kita ambil lagi custom view-nya, kita kembalikan dia normal lagi. Nah, untuk kasus seperti ini, kita tinggal klik di sini yang namanya solid subtract. Kita klik ini, setelah itu kita klik dulu apa yang akan dihapus. Yang akan dihapus itu adalah ini, yang akan dipotong bagian sini. Kita klik, setelah itu di enter teman-teman, di enter, dan kita klik pemotongnya atau penghapusnya. Kita klik di sini, klik di sini, enter. Oke, maka itu udah bolong teman-teman. Maka ini udah sama ya gitu. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita tinggal membuat yang 3 ini teman-teman. 3 ini, jadi ada cowakan 3 di bawah ini. Nah, ini panjangnya 44, lebarnya 2. Itu yang akan kita jadikan profil ya. Ini 44 dan lebarnya 2. Dan dia ada 3 biji. Maka di sini kita bisa bikin seperti ini teman-teman. Untuk lebar sendiri di sini teman-teman, sini dia tuh panjangnya kira-kira sampai tembus ya. Di sini tuh kira-kira, karena ini tadi 40 ya, maka di sini kita kasih
sekitar ya 20 boleh atau 18 lah ya, 18. Jadi sekitar sini sampai sini gitu, agak dalam aja. Jadi kita kasih 18 untuk lebarnya. Jadi ini 44, tebalnya 2 dan lebarnya ke sana tuh 18. Maka di sini kita bikin begini teman-teman. Oke. Jadi ini 18, add 18. Maaf. Lagi. Koma 2 lagi sini ambil ini ya, sini add 18,2. Bentar. Nah, untuk tingginya kita berikan di sini nilainya tadi. Ini tingginya itu adalah di sini ya teman-teman. Nah, ini 44. Kita klik di sini, arahkan ke atas. Di sini kita kasih nilainya 44. Oke, gitu teman-teman. Nah, ya, sama ya. Oke, sekarang teman-teman, bagaimana kita cara membuatnya menjadi 3 teman-teman? Itu yang jadi masalah sekarang. Karena di sini ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Oke. Cara membuatnya jadi 3 teman-teman. Kita bisa di sini menggunakan yang minggu lalu kita juga udah pelajari ya, yang pertemuan sebelumnya. Kita di sini menggunakan yang namanya polar array. Kita klik ya, setelah itu kita klik objeknya teman-teman. Sini, enter. Nah, di sini kita klik di sini axis of rotation. Saya klik di sini. Aksisnya adalah pas berada di tengah sini teman-teman. Oh bukan teman-teman, di sini harus kita bikin garis bantu dulu teman-teman. Karena yang tadi kita cuma bikin panjangnya. Jadi ini harusnya ini kan 40 teman-teman ya, ini 40. Jadi di sini itu berarti kita harus bikin dia sepanjang 20. Jadi radiusnya gitu. Jadi dia sampai ke sini kira-kira. Untuk sumbu putarnya. Nah, maka di sini kita bisa bikin garis dan bantu ya di sini. Teman-teman bisa klik di sini, terus arahkan ke sini teman-teman. Oke, di sini kita kasih 20, terus arahkan ke atas. Ini hanya untuk membuat sumbu putarnya gitu. Nah, sekarang kita klik lagi polarnya, polar array. Kita klik di sini, enter. Setelah itu kita klik di sini axis of rotation-nya. Klik ujung ini, ketemu ujung sini. Nah, sekarang teman-teman, oke, tinggal kita kurang di sini teman-teman. Itemnya adalah 3, enter. Nah, itu teman-teman. Habis itu kita close. Oke, ini boleh kita hapus teman-teman. Oke, ini dihapus. Tapi nggak apa-apa, ini bisa kita gunakan untuk membuat titik bantu teman-teman. Jadi ini gak usah dihapus. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita tinggal menaruh di sini teman-teman. Ya, kita tinggal taruh di sini. Caranya ini kita rotate dulu teman-teman ya. Ini kita rotate dulu, rotate 3D ya. Jadi ini rotate dulu. Enter. Kita klik sumbu putarnya mungkin di sini. Dia akan kita putar tuh 180. Jadi dia seperti kebalik teman-teman. Nah, gitu. Tujuan saya apa? Biar
kita putar dulu ya. Jadi sumbu ini, garis bantu ini pas berada nanti di tengah sini teman-teman. Nah itu maksud saya. Oke, nah sekarang kita tinggal move teman-teman, move ya, ini di move, kita klik ini, enter, kita ambil ujung sini teman-teman. Nah itu untuk titik senternya. Setelah itu tinggal kita taruh di sini teman-teman. Nah itu dia teman-teman, dan ini boleh dihapus. Oke, nah sekarang teman-teman nah sekarang teman-teman untuk melubangi ini kita menggunakan solid subtract. Tapi masalahnya adalah ketika objek itu kita polar, maka ini belum bisa digunakan. Maka cara satu-satunya adalah kita harus membuat objek ini menjadi terpisah. Nah di sini kita menggunakan yang namanya explode ya teman-teman. Di sini ada explode ya. Jadi ini kita pecah dulu, jadi dia jadi terpisah gitu, enter. Oke, sekarang teman-teman lihat di sini udah terpisah ya. Nah itu, nah sekarang baru kita klik di sini solid subtract. Yang akan kita lubangi adalah yang body ini, maka kita klik ini, setelah itu di enter. Setelah itu kita klik pemotongnya, pemotong itu ada 3, 1, 2, 3 di sini. Setelah itu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Maka hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Oh belum. Satu lagi teman-teman, maaf. Di sini itu dia ada bolong teman-teman ya. Di sini itu ada bolong ya. Nah ini diameternya adalah 13. Jadi dia bolong dari nih, kita lihat di sini dari ujung dari atas ke bawah. Maka di sini kita tinggal bikin lubang teman-teman di sini. Nah ini diameternya adalah 13. Oke, di sini gampang, dia tinggal per spool aja teman-teman, per spool. Kita klik di sini, dorong ke bawah. Nah maka dia udah teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari objek ini. Oke, karena posisi seperti ini teman-teman, kita bisa rotate ya. Jadi ini kita kembalikan dulu ke posisi SE. Kita SE dulu. Nah, setelah itu kita bisa rotate 3D lagi. Klik di sini teman-teman. Setelah itu kita klik di sini, kita tentukan sumbu putarnya. Anggaplah di center sini. Nah setelah itu kita putar terhadap sumbu Y. Nah, sudutnya adalah 90. Nah itu teman-teman. Nah ini adalah garis bantu tadi, boleh kita hapus. Nah teman-teman, ini adalah hasil akhir dari objek tersebut. Mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini sampai di sini, semoga ada manfaatnya dan terima kasih.